puji Tuhan. Kita langsung buka. Ada satu pesan, aduh saudara saya kalau nyiapin khotbah itu ya, sepanjang hari demi hari. Saya renungin Tuhan apa message. Kadang tuh surprisingly ya, sangat mengagetkan kadang firman itu nyantol, ya bahasa kata nyantol tuh plek gitu di hati tuh. Waktu gak disangka-sangka. Nanti Greg akan sharing firman di hari ulang tahunnya hari ini. Wah, saya bersyukur dia mau. Saya bersyukur dia mempersiapkan. Jadi akhirnya lucunya kita mempersiapkan sama-sama gitu ya. Nah dari situ waktu kita mempersiapkan hati saya berdebar-debar, hati saya kayak wow gitu ya. Memang firman Tuhan itu luar biasa, makin kita gali makin ajaib. Mari kita langsung buka slide saya. Andrew boleh buka slide di Tasik DF. Saya cuma punya satu slide hari ini. Tapi firman Tuhan itu dahsyat ya. Di Ibrani 11, tapi boleh kita buka dan slide-nya dipersiapkan ya. Tapi kita mau baca Ibrani 11 ayat 18 ya. 13. Ibrani 11 ayat 13 ya. Kita baca-baca sama-sama dari telepon ya, sementara media sedang sudah ada. Oke, mari kita baca 1 2 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Waktu saya stay here ya, untuk tunggu di sini, kata saya mau underline mengakui. Berapa minggu lalu saya sharing ya, tentang ada 2 kelemahan kita, itu kita gagal taat dan gagal mengaku dosa. Kalau yang masih ingat ya, ada 2 hal kenapa kita butuh kemurahan Tuhan. Lalu tiba-tiba kata pengakuan ini muncul lagi gitu di ayat iman. Ya boleh, udah siap balik ke PowerPoint ya dari ayat ini. Waktu di slide ya, slide Tasik DF ya, itu emailnya. Waktu saya merenungkan bukan ini. Judulnya Heroes of Faith. Gak ke save kali. Ya udah gak apa-apa. That's right. Jadi waktu saya merenungkan Ibrani 11 ini. Ada satu pengakuan yang lahir bahwa mereka adalah orang asing. Ya. Dikatakan orang asing, terus dikatakan apa? Mereka adalah pendatang. Make sense. Kalau buat orang yang lahir di sini gak make sense. Anak-anak kita mungkin bukan pendatang di Amerika ya. Tapi all of us yang adult yang di sini kita semua pendatang. Yang katakan semua pendatang. Ya, dan sama-sama amin. Semua amin. Pendatang. Dan kita merasakan, kita mengalami, kita menghidupi rasanya jadi pendatang, betul? Perjuangan seorang pendatang. Perjuangan apa yang kita lakukan, usahakan bertahun-tahun, ya, apa yang belum didapatkan, apa yang masih diperjuangkan, apa yang masih didoakan, ada pergumulan hidup sebagai pendatang. The simple mind, pikiran yang sederhana kita berpikir hidup saya mau lebih baik. Am I right? Right? Semua, kalau kita mau jujur, we wanna have a better life in America, right? Itu alasan dasar hidup kita. Kita mau memberikan kesempatan demi kesempatan, opportunity buat keluarga kita. Semua. Kalau jujur. Tapi pagi ini Ibrani 11 mau mengajar kepada kita gimana sih hidup jadi pendatang, pengakuan seorang pendatang, keren ya. Pengakuan seorang pendatang. Dulu ada film Pengakuan Sidul. Pengakuan yang mengakui bahwa aku ini pendatang. Siapa yang berani di sini ngomong, saya ini pendatang dan bangga. Saya pernah lakukan itu kepada siapa, ibu-ibu, bapak-bapak? Kepada homeless di Amerika. Dulu saya kalau ketemu homeless datang ke gereja, ya udahlah kasih aja $2 yang penting pergi. Right? Kita rasanya jangan mau diganggu sama homeless. Begitu Tuhan percayakan saya pekerjaan, yang saya lakukan adalah saya memberikan outreach. Saya ini menjangkau dari hari Senin sampai Jumat jiwa-jiwa ya, yang sakit ya. Tugas saya itu memberi resources. Tugas saya adalah membagi kesempatan-kesempatan yang bisa membangun hidup mereka. Setelah saya mengerti, di telepon saya, nanti kalau Bapak Ibu mau saya sharekan, saya punya homeless hotline.
Jadi kalau saya ketemu homeless, saya nggak usir lagi, saya nggak kasih uang, saya ajak duduk. Saya tunggu duduk makan. Saya bilang sebentar ya, saya telepon nanti kamu dijemput. Karena saya sudah mengerti namanya ada program homeless di sini yang luar biasa ternyata. Program itu asal dia mau tinggal di shelter 1,5 tahun. Dan mereka mau ikut segala program, ikuti segala apa yang disuruh. Mereka akan dikasih transition home dan saya sudah melihat transition home mereka, apartemen. Kadang lebih bagus dari rumah-rumah kita. Saya bilang ini homeless loh. Betapa kesempatan demi kesempatan diberikan kepada banyak orang sebenarnya. Ya memang kita coming to a country, kita ada di bangsa yang lebih mau membangun kehidupan yang lebih baik. Itu memang goalnya Amerika. Karena itu ada namanya bantuan-bantuan sosial, karena itu ada bantuan-bantuan masyarakat. Dan waktu saya mengerti betapa banyaknya bantuan, makanan gratis di mana-mana, masuk program ini, saya nggak pernah ngusir homeless, duduk. Saya berubah saudara. Saya berubah melihat bahwa sebagai pendatang saya bangga. Saya banggakan Bapak Ibu loh depan mereka. Saya katakan, brother, you're a citizen. You born here, kamu lahir. Kamu lahir dengan segala fasilitas sebenarnya. But the missing part of your life is you don't find and you don't stay. Kamu gak mau continue fighting bahwa with the facility dengan setiap kesempatan dan setiap support yang kamu terima, kamu bisa membangun hidup kamu lebih baik. Cause I tell you, we're foreigners. Saya banggakan Bapak Ibu. We work in a factory. Day and night, night and day. Siang malam siang sudah kebolak-balik kadang-kadang. Haleluya. Kalau setuju haleluya saudara mesti lebih keras dari saya. Pagi ini saudara yang kerja keras. Kita semua kerja keras sekarang haleluya. It's not easy. Our fight as a pendatang. Dan saya banggakan saudara depan mereka. You're a citizen. Look at us. We're foreigners. Kita pendatang di bangsa ini. Sometimes banyak pergumulan is not easy. Dosa yang juga nanti menarik kita. Keinginan duniawi yang mau menghancurkan semua apa yang sudah dibangun dari awal. Ada yang hancur dengan usaha sampai capek, apa artinya semua. Tapi puji Tuhan hari ini. Kalau kita mengerti artinya pendatang sesuai firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang berkemenangan sampai pada tujuan. Dan saya katakan saudara bukan lagi foreigners. Tapi Ibrani 11 masih udah gak ketemu ya gambarnya. The picture is about the heroes of faith. Ibrani 11 ya judulnya dalam bahasa Indonesia adalah saksi-saksi iman. Ada yang dalam translation lain dikatakan orang-orang yang berkemenangan di dalam iman. Heroes of faith, I like it. Saudara pahlawan iman bilang saya adalah pahlawan iman. Kalau perjuangannya benar. Kalau perjuangan kita masih di satu level kayak tadi, alasan kita hidup lebih baik, hati-hati. Hidup lebih baik bukan berarti segala sesuatu yang di level kelihatannya baik itu sebenarnya baik. Saudara mengerti? Karena baik di dunia ini belum tentu baik di mata Tuhan. Dan kita perlu selalu check and recheck dengan Roh Kudus. I like that word, right? Everybody say check, recheck dengan Roh Kudus. Check and recheck. Ya itu datang hari Minggu, amin. Alam ibadah. Titus 2. Mari silakan dibuka. Titus 2. Ya. Jadi sebagai pendatang luar biasa. Saya doakan, saya seorang Tuhan, saya pendatang juga. Do I want it? Kadang kita jadi pendatang ada yang is no choice. Betul? Waduh, saya dengar Papang jadi pendatang to Japan. Ketangkep, pulangin. Back to Japan, pendatang lagi. Back and forth, terakhir ke England. Terakhir dia gotong semua satu keluarga. Artinya istri dan anak dibopong, yaitu ke Amerika. Wah, cari apa saudara? Cari apa? Betul. Tapi ada pengertian yang lebih benar ya. Ini firman Tuhan ya 1:11-13 kita mau baca ya. 1, 2, 3.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah belum nyata. Sedang nyata. Apa sudah? Sudah. Jadi begini, Tuhan sudah kasih. Sekarang bagaimana kita memilih? Tapi kalau sebenarnya kalau kita tahu firman bukan aku yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Katakan amin. Nyata. Kedua, 12. 1, 2, 3. Ia mendidik kita supaya apa? Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah. Tahan di sini, di dalam dunia sekarang ini. Jadi apa tujuan Tuhan selama saudara ada di dunia ini? Apa? Mendidik supaya apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita apa? Hidup bijaksana, adil, beribadah. Ulang, bijaksana, adil, beribadah. Ulang, bijaksana, adil, beribadah. Sekali lagi, bijaksana, adil, dan beribadah. Itu goal kita selama di dunia. Jadi kalau kita ikut di dalam Tuhan gak makin bijaksana, sekolah. Makin kurang adil, sekolah. Belum beribadah, sekolah. Pendidikan kita itu seumur hidup bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan nanggung-nanggung. Dan kalau saudara adalah orang yang malas seperti saya ini malas belajar dulu waktu tahun 93. Saya bilang saya gak mau kuliah. Because I feel so stupid. Saya gak ngerti apa-apa. SMA gak ngerti apa-apa. I didn't have a purpose in life. Sampai Tuhan kirim anak-anak Tuhan dalam hidup saya. Untuk saya ketemu Tuhan. Saya capek dengar orang beragama saudara. Kalau saudara mau tanya agama di rumah saya banyak agama. Dari Islam, Katolik, Buddha. Itu isi rumah saya. Saya sampai bilang gini, Tuhan aku mau berjumpa sama Tuhan. Aku mau ketemu sama Tuhan. Dan sejak itu saya gak pernah mau ngomong agama sama siapapun. Hari-hari ini saya kalau nonton TikTok kasihan sekali orang pindah-pindah agama. Karena gak ketemu Tuhan. Amin. Setiap manusia harus bertemu dengan penciptanya yang percaya katakan amin. Bertemunya bukan harus secara fisik. Tuhan Yesus suruh datang ke bumi lagi yang keberapa kali. Karena Tuhan bilang dia pasti balik lagi. Yang percaya katakan amin. Tapi gak sekarang. Tapi kalau orang gak ketemu sama Tuhan saya pikir adalah orang yang paling masih bingung di dunia ini. Dan harus rindu, harus mau dididik, mau jadi bijaksana, mau ngerti gimana sih jadi bijaksana Tuhan, gimana aku jadi orang yang adil. Karena ternyata keadilan itu susah dicari. Pengkhotbah 5, saya baru sharing dengan satu ibu. Kenapa merasa gak adil sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai seorang army. Dan I found this verse, Pengkhotbah 5. Saya lupa di mana tapi dia bilang gini, di tempat pengadilan aku tidak ketemu dengan namanya keadilan. Bahkan di tempat namanya mestinya ada keadilan, aku juga gak ketemu. Pengkhotbah saja sudah bilang keadilan itu kita gak akan pernah ketemu di bumi. Semua adalah sifatnya kesempatan yang percaya katakan amin. Kesempatan yang Tuhan kasih, kekuatan yang Tuhan kasih, itu adalah yang kita mau gunakan semaksimal mungkin. Nah itulah adalah keadilan bagi kita. Allah sudah tahu porsi setiap kita dengan kekuatan, dengan semua hikmat, dengan segala yang Tuhan kasih. Kenapa saya ada sebagai saya mana ada itu keadilan Tuhan. Amin. Tuhan udah cukup adil dalam hidup kita. Tapi kita perlu belajar bagaimana ngedidik anak, gimana adil sama anak, tetap bijaksana beribadah. Kadang kita gak adil, kita akui. Tapi Tuhan bilang mari, Tuhan ajak setiap kita. Karena itu adalah jadi pahlawan. Amin. Hari ini kita mau bicara, saudara ada pahlawan. Jadi yang pertama sebagai pahlawan, Titus 2 ini pegang. Saya terus mau dididik. Amen. Yang mau katakan, angkat tangan Tuhan, didik saya Tuhan. Didik saya Tuhan. Saya mau belajar. Saya dari benci belajar karena saya gak punya tujuan. Sampai saya tuh ngulik sama Alkitab. Ngulik terus, karena ada yang lebih keren lagi. Makin gali makin keren loh. Makin gali makin wah. Dulu saya baru kenal Tuhan. Baca Alkitab tidur. Dengan saya bilang obat penidur yang paling enak adalah Alkitab. Ya, kadang sampai hari ini juga. Sometimes. Tapi kalau kita gali itu luar biasa. Salah satu ayat yang mencengangkan saya gitu ya. Kayak eye opening buat saya Malaiki 2 ayat 15. Silahkan. Malaiki 2:15. Ini baru saya dapat minggu ini. Ada 2 ayat yang saya mau bagi sama saudara. Saya temukan ayat tuh kaya banget. Yaitu silakan
Malaki 2:15. Bisa? Malaki 2:15. Nggak saya baca di sini. Belum? Yang semua sudah temukan Malaki itu the last book of Old Testament. Ya silakan 1, 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah apa? Dirimu dan jagalah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Itu tadi ayat selanjutnya Allah membenci perceraian. Itu muncul pertama kali di perjanjian lama. Oh Tuhan tegas banget di Malaki ini pakai tanda seru berapa kali. Itu ya kan. Kalau udah ditanya sama Nabi itu mestinya kita bilang, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ini daging dan roh. Ada roh di dalam kita yang perlu dikasih makan. Amin. Bukan daging doang yang tiap hari kasih makan. Apa yang menjadi kesukaan, keinginan-keinginan. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan pernikahan itu? Apa? Apa? Keturunan? Apa? Anak-anak saudara dan saya adalah keturunan ilahi yang percaya, katakan amin. Itu kehendak Tuhan loh. Coba sebagai pahlawan nih. Pendatang nih. Pikir bersama. Tuhan, bagaimana aku kerja sama-sama Tuhan. Bikin keturunan ilahi. Amin. Ini kan Tuhan ngasih purpose. Betul enggak? Apa yang dikehendaki dari pernikahan itu sebenarnya? Apa? Yang lebih keras? Keturunan ilahi. Saudara dan saya adalah produk keturunan ilahi. Bangga enggak? Kemuliaan dong bagi Tuhan. Kita harus bangga bahwa kita dipilih, ditetapkan sebagai keturunan ilahi. Bukan keturunan si Pak Bambang. Bukan keturunan Mas Budi. Ilahi. Ada keilahan di dalam kita. Ada Tuhan di dalam kita. Jangan kita merendahkan satu nilai ketuhanan Allah sebagai keturunan ilahi. Karena itu sebagai pendatang, sebagai pahlawanan, perjuangannya apa? Iman, betul enggak? Hidup adil, bijaksana, beribadah. Iman yang Tuhan inginkan. Karena ada perjuangan. Timotius, Paulus bilang sama Timotius. Dia bilang gini, biarlah kamu memperjuangkan hidup iman. Paulus ngerti namanya perjuangan, amin. Dan saudara juga mengerti. Tapi sejauh mana kita mengukur perjuangan kita? Kadang ada orang berhenti berjuang, mereka berpikir, saya sudah enak. Sudahlah, biarkan uang berputar sendiri. Haleluya. Ada uang bisa berputar sendiri. Jadi keluar masuk pokoknya ada terus. Nggak perlu kerja. Pokoknya dia putar sendiri toh. Tapi ternyata kehidupan gak mutar sendiri. Perjuangan. Ada orang sudah berhenti berjuang. Capek biarkan suamiku yang berjuang. Aku mau tidur di rumah. Aku mau nikmati hidup. Aku enak namanya makan nasi padang. Haleluya. Aku mau di Indonesia saja. Saya kalau pulang Indonesia saya bilang sama semua kalau bisa saya khotbah bilang gini, saudara tahu orang tua saudara yang berjuang di Amerika bukan makan tidur, bukan pergi makan. Di Indonesia murah memang makan mie ayam cuma 10.000. Tapi mereka berjuang. Jadi pakaikan uang itu semua baik-baik. Bukan hanya untuk kenikmatan hidup. Setiap perjuangan kita itu belum sampai berdarah. Tapi berdarah juga kalau lagi sakit ya. Kalau lagi terluka di pabrik berdarah juga. Tapi akal berdarah kita bukan kayak Tuhan Yesus berdarah keringetnya saudara. Keringetnya. Bukan berdarah karena luka. Wah aku terluka. Orang banyak berhenti berjuang. Karena dia pikir habis kayak gak ada hasilnya. Berapa tahun aku berjuang di Amerika begini-gini aja. Itu dia masalahnya. Bilang itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Karena tidak tahu kebenaran.
Kebenaran itulah yang membuat kita berjuang. Orang percaya itu, anak-anak Tuhan itu, keturunan ilahi itu akan berjuang sampai kita diangkat ke surga. Yang percaya kasih kemuliaan buat Tuhan. Saya jamin saudara, Tuhan gak pernah kekurangan kekuatan kalau saudara tetap percaya. Yang masalah kita kurang percaya. Yang masalah kita gak mau percaya. Masalah kita berubah percaya. TikTok itu isinya bukan karena mereka cuma mainan di level agama, bukan di level percaya. Bukan di level saya ini keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu, aduh saudara. Saya ketemu, bukan ketemu ya, kalau orang tuh bangga keturunan siapa, saya berdarah biru. Kakek saya dari Sang Sekerta, dia lahir tahun 1005 gitu ya. Oh, saya keturunan dari ding kayak gitu kan ya. Bangga banget gitu loh kalau jadi keturunan siapa? Pernah gak bangga di pabrik? Saya ini keturunan Abraham. Yes. Yang ada malu dah gua. Gak gampang loh untuk bisa pengakuan saya ini siapa. Betul gak sih? Ada banyak pertentangan di dalam diri kita. Bahkan ngaku jadi anak Tuhan aja masih ada pertentangan. Kalau saya bilang saya anak Tuhan, terus model saya kayaknya masih tukang marah-marah. Saya pelit, saya gak suka berdoa, right? Pengakuan itu sangat tidak mudah. Karena selalu ada pertentangan. Karena itu kita beribadah. Supaya pengakuan kita makin dikuatkan. Dan bukan pengakuan itu bukan untuk bangga-banggaan. Pengakuan itu, coba kayak tadi saya ngomong, kita ini pendatang. Pengakuan. Pasti saudara bisa langsung connect dengan diri saya, setuju? Ya kan? Kita semua langsung connect sama-sama. Iya benar ya. Iya kita pendatang nih, emang berjuang susah banget nih. Langsung connect. Tapi coba, saudara adalah keturunan ilahi. Terkonek gak? Haleluya. Makanya itu kita perlu didik. Belajar. Kalau saudara ngantuk dengan firman, ngantuk dengan apa? Teriak sama Tuhan dong. Dia Bapa kita, bikin aku jatuh cinta. Jangan cuma jadi lagu, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Cuman baru nyanyi doang? Apa benar-benar kita hidupi, lanjut kita kebaca firman Tuhan ya. Jadi keren kan? Kita sedang membangun apa? Keturunan. Coba kita pulang berpikir saudara. Ya, berpikir sama-sama gimana sih bangun keturunan ilahi ini. Ya perlu banyak hal-hal rohani yang ditanamkan, amin. Pada saat kita duduk, saya bilang sama Pak Ferry suka begini, kita harus membiasakan bahasa firman itu jadi bahasa sehari-hari. Kalau bahasa sehari-hari kita cuman begini, saya suka kalau dengar Pak Ferry itu kadang ngasih, oh Han si ini begini, Han ada kejadian gini, Han ada kejadian gini. Di otak saya langsung begini. Pos kota. Dulu saya baca pos kota. Oh, yang ketawa yang ngerti pos kota. Kalau yang nggak ketawa, berarti pos kota udah nggak ada lagi di zaman itu kali ya. Si ini begini, si itu begini, si ini begini. Bukankah kita lebih suka ngomongin begitu? Ya, si ini, si itu, si ini, si itu. Nggak ada habis-habisnya. Kalau saya tanya, lalu mau apa? Kita doakan? Kita datangi? Mau apa kalau ada kejadian-kejadian dalam hidup kita mau diapain? Coba saya ajak Bapak Ibu menulis. Kejadian apapun coba. Biar kita nulis kayak Alkitab juga loh. Kan pahlawan iman. Loh saudara ini mau gak? Tuhan Yesus nanti lihat. Wah ini pahlawan iman yang selanjutnya nih. Yang harus ada di Alkitab. Tapi saudara adalah pahlawan iman di hadapan Tuhan Yesus yang mau katakan. Amen. Jadi pahlawan iman. Jangan jadi pahlawan kesiangan saudara. Pahlawan kesiangan tuh apa? Hah? Telat. Ada contohnya kan 5 gadis bodoh tuh telat. Jangan pahlawan kesiangan, kasihan ya. Jadi
Kita mau buka ayat nih. Ini pernyataan yang luar biasa ya. Kita Lukas 23 ayat 39 sampai 40. Saya selesai dalam soon. Lukas 23. Saya hanya buka ayat ini dan kembali ke Ibrani ya. 29 ayat 39 sampai 40. Ya. Ini kalau kita ikutin ceritanya makanya sampai agak sedikit lebih panjang ya. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. 40. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Lalu 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima apa? Balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Balik ke 39 boleh? Back to 39. Soal pengakuan sebagai pendatang, bagaimana Tuhan mau bawa kita sebagai pahlawan iman. Bagaimana kita berjuang sebagai pahlawan iman. Bagaimana kita mau membangun keturunan ilahi. Saya berdoa saudara benar-benar memposisikan di tahun ini lebih lagi sebagai pahlawan. Amin. Bagaimana saya bisa berjuang. Bukan hanya untuk yang kelihatan, untuk menyenangkan keinginan duniawi. Di sini seorang penjahat, ya dua-duanya ada penjahat bersama Yesus yang dibilang penjahat. Saya kalau mikir, apakah saya penjahat? Adalah jahatnya saya, sama. Cuman gak ketahuan aja. Kalau gak ada pengakuan. Kayak perlu pengakuan dosa, yang percaya katakan, dosa itu perlu diakui saudara ya. Di sini penjahat ketahuan lah. Yang ini yang atas ini ikut-ikutan. Karena ayat sebelumnya 38, boleh 38 sebentar. Ya. 37. Saya baca 37. Ya, ikut-ikutan ya. Jadi ada yang ngomong dan berkata ini yang 36 boleh. Soalnya ada namanya kayak 36, siapa aja yang teriakin itu. Prajurit. Ya, ada prajurit yang mengolok. Sekarang langsung back to 39. Somebody. So, dia ikut-ikutan aja. Kenapa dia ikut-ikutan? Yang satu. Menghujat Tuhan juga. Ngomongnya sama. Selamatkan kami dong. Saya akui saudara. Kadang tuh sama suami, ini jujur nih, ini confession of a wife. Wes. Pengakuan seorang istri, confession of a pastor's wife lagi. Gitu ya, pengakuan seorang istri pendeta. Kadang saya kayak begini nih, suka kan, Han, you're the pastor, right? Kayak gitu tuh, sama tuh. Kalau kita sama pasangan kita, kamu kan suami, kamu begitu dong. Sebenarnya hampir mirip. Kita memposisikan pasangan kita sebagai orang yang you do it as a husband. Terus nanti yang suami you do it as a wife. Saudara kalau pernikahan kayak gitu terus, itu ya Tom and Jerry lebih seru dibanding saudara. Itu yang ketawa berarti nonton. Tom and Jerry saya masih lebih senang. Kenapa? Karena tiap kali di film dia kejar-kejaran terus. Saudara udah marah-marah gak suka kejar-kejaran juga. Siapa yang di sini masih kejar-kejaran di rumah suami istri? Ada juga yang begini. Suaminya jalan, Han kamu ini gimana sih Han? Kemarin belum selesai kerja ini. Kamu ini gimana sih? Kapan nyelesainnya dong? Kamu bisa gak sih? Kamu tahu gak sih? Aku tuh kesel banget tau gak? Aku ini lagi perempuan lagi period. Tau gak? Aku udah capek tau gak? Tiap hari kerja cuci baju, ngurus anak. Apalagi mesti kerja lagi. Setiap kali ketemu di pabrik. Ketemu pabrik juga orang nyebelin banget. Tiap kali aku lagi kerja, digomongin sama orang. Katanya itu si istri cerewet banget deh. Kenapa sih ada istri? Terus kamu ngerti gak sih? Aku udah capek dari pagi sampai malam. Kerja. Tuh kalau jadi suami, Bapak kira-kira apa rasanya?
Boro-boro mau kejar-kejaran ya. Goodbye my love. Jadi gitu kan, this is all of us. Ya, makanya saya bilang Tom and Jerry masih lebih seru dibanding kita. Kita suka saling tuntut-tuntutan. Kamu dong. Oh, is berat. It's a confession for me. Mana dong? Udah berapa puluh tahun? Mana? Mananya banyak lagi. Padahal mana tuh turun dari surga enak saudara katanya. Sweet. Sweet. Oh, kita komplain. Selamatkan dirimu. Mana Tuhan? Mana? Kalau engkau Tuhan mana? Yesus mana? Aku ikut Tuhan. Aku udah ikut Tuhan puluhan tahun. Mana Tuhan? Aku udah berdoa. Aku jengking. Aku udah ke gereja. Aku udah loncat-loncat kalau nyanyi. Aku gak cuma nyanyi, cuma begini aja. Mana? Ingat ya kalau ngomong mana tuh mana. Sweet. Jangan mana tuh jadi pahit. Itu marah. Air marah. Pahit. Tapi kita bawa penutup. Pemusik silahkan. Ada seorang yang menegur dia katanya. Apa katanya? Baca sama-sama. Oh enggak dibuka ya, 40, sorry situ ada. 40 please. 40. 1, 2, 3. Tidakkah apa? Engkau takut juga tidak kepada Allah sehingga engkau menerima hukuman yang sama. Salah satu perenungan saya sebagai pengakuan seorang istri pendeta. Kalau udah bahasanya udah kasar sama suami, nanti saya suka jalan yang jauh gitu. Jalan aja sendiri. Nanti di hati Roh Kudus bilang, Roh Kudus mulai, emang kamu gak ada salah? Kalau udah gitu abis lah kita. Emang kamu gak ada salah? Emang kamu semua baik? Kalau setiap orang punya pengakuan kayak gitu di hati, masalah gak usah lama-lama di rumah lah. Amen. Tapi besok nanti bikin masalah lain. Haleluya. Tapi paling gak diselesaikan saudara, amin. Siapa yang mau menyelesaikan masalah sebagai pahlawan iman? Jangan bikin masalah tuh terus. Kalau bisa berubah, ayo bersama-sama. Sama gitu loh. Ayo bukan akhirnya ending story-nya bukan kita tunjuk-tunjukkan. Tapi kita rangkul-rangkulan bahwa come on. Mau dididik sama-sama. Amin. Mau belajar sama-sama. Saya mau bahasa tiap hari saya tuh ada ayatnya. Gak usah baca, jangan kayak baca kayak orang-orang gini. Sayangku, Roma 8:39 firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kasih. Enggak lah. Tapi seperti ini. Makanya saya kalau sharing firman sama saudara saya gak mau kayak baca. Tapi kehidupan, betul? Tiap hari ngadepin masalah bagaimana firman tuh punya kuasa, punya kedaulatan penuh bahwa bisa nguasain saya. Saya bisa ditaat sepenuhnya sama Tuhan. Kalau gak bisa taat taruh tangan di sini. Tuhan pegang kepala saya. Biar kepala saya gak lari kemana-mana. Pegang mulut saya. Biar mulut saya gak lari kemana-mana. Saya suka tuh Pak Ferry kan. Kalau suruh saudara taruh tangan di hatimu. Taruh tangan di telingamu. Taruh tangan di kepalamu. Karena memang suka kemana-mana. Padahal tetap aja ada di sini. Tapi pikiran kita suka kemana-mana. That's the problem. Ayat 41, 41 ya. Apa di sini dibilang? 1, 2, 3. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab apa? Kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita akan masuk ke dalam pengakuan sebagai penutup. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Lalu siapin Ibrani 11 ayat 16 dan 39. Ini pengakuan yang luar biasa. Satu sama kita baca 1, 2, 3. Lalu apa? Ia berkata apa? Yesus. 42. Kenapa gak ada? No, not yet. Not Hebrew 11 yet. Stay on Luke 23. Luke 23. Kenapa lagi rusak? Ayat 42 kita buka. 1. 42. Oke, 1, 2, 3.
Lalu apa? Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu semua. Karena ini adalah perkataan mahal ini. Perkataan mahal kenapa? Bagaimana dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi kembali sebagai raja? How does he know? Dia gak pernah baca Wahyu loh. Wahyu belum keluar sebelum dia hidup. Saya tahu dari Wahyu. Waktu saya menemukan ayat ini perkataan nubuatan. Loh, dia kan mati kan saat itu kan, sama-sama disalibkan. Dan dia harus mati. Berarti dia tahu bahwa ada kebangkitan orang mati. Itu yang ngajarin tuh baru Paulus nanti. Kok bisa orang jahat kayak dia bisa dapat pewahyuan bahwa Yesus akan datang dan ingatlah akan aku, artinya nanti waktu kebangkitan orang mati jangan aku ditinggalkan. Engkau mau datang sebagai raja. Bagaimana dia tahu? Orang penjahat biasa gak mau belajar. Haleluya. Betul? Orang jahat gak mau dididik. Orang jahat itu cuma mikir kejahatannya. Kalau pikiran kita terlalu sempit, kita cuma mikirin apa yang kita mau pikirin aja. Terus kita bilang sama orang lain, emangnya gue pikirin. Orang jahat itu cuma mikirin kejahatannya. Tapi dia bisa bilang dari pengakuannya, ingat aku Tuhan, aku sadar aku ini hukumannya layak, aku ini pendosa, aku ini layak dengan segala yang aku jahat ini, aku ini layak Tuhan. Tapi tolong ingat aku, waktu engkau datang sebagai raja, jangan lupain aku bahkan sekalipun aku mati. Saudara betapa bangganya kalau Tuhan dengar saudara, jangan nunggu saudara disalib. Karena masalah kita sendiri. Jangan nunggu masalah besar udah kita mau rasa sekarat baru ngomong, Tuhan ingatin aku ya. Aku udah sesak napas nih. Jangan tinggalin aku ya Tuhan. Justru saudara masih prima keadaannya. Saudara yang masih kuat tenaganya. Akui dia di setiap jalan hidup kita. Maka saudara adalah orang-orang pahlawan yang terus berjuang. Tidak akan berhenti berjuang. Ibrani 11 kita penutup ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan katakan. Haleluya, ayat 16 pertama, 16 lalu 39, dengan cepat Ibrani 11 ayat 16, 1, 2, 3. Tetapi apa? Sekarang mereka rindu tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab Allah tidak malu disebut apa? Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Katakan dengan saya, Allah gak malu sama kita. Kita suka bilang, aduh malu ya punya anak kayak gitu. Iya malu anak Tuhan kayak gitu. Kalau pahlawan iman di sini semua bisa punya pendirian dan ketetapan, aku nggak mau bikin malu Allahku. Yang mau katakan amin. Jangan kita bikin malu Allah kita. Dia sudah terlalu baik. Kalau saudara kurang iman pagi ini bilang, Tuhan, aku nggak ngelihat waktu engkau disalib. Aku butuh iman. Rendah hati sama Tuhan. Katakan, God, I need to increase my faith. Ada soalnya di cerita. Help me to increase my faith. Tambahkan iman. Memang itu biar menjadi doa, bukan jadi kayak tadi. Tuhan selamatkan diri kami juga dong kalau engkau emang Tuhan. Saudara adalah orang yang akan berubah jadi agama. Nggak akan, saya jamin. Pulang dari sini, ini ayat kalau saudara telan, renungkan, saudara taruh dalam hati, dalam-dalam. Aku gak mau buat Allahku malu, karena aku keturunan ilahi, aku ini pahlawan iman. Ayat 39, katakan sama-sama ya. Dan 40, 1, 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah apa memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Stop right there. Ada kesaksian mungkin saudara gak mendapatkan, tapi kesaksian karena gak mau bikin Allah malu. That's fine. Ayat 40 katakan apa? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu apa? Lebih baik. Tanpa apa nih yang keren nih? Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bilang tanpa saya. Tanpa saya. Itu yang Abraham, Ishak, Yakub, semua. Nuh, Rahab, Barak,
Yefta, Gideon, nabi-nabi semua gak sempurna tanpa kita. Keren gak sih? Artinya saat kesatuan di dalam Tuhan itu iman itu sangat penting. Iman saudara akan bersatu dengan iman-iman mereka yang sudah berlalu. Iman setiap kita itu akan bersatu one day. Waktu Yesus datang sebagai Raja, bikin Tuhan Yesus gak malu. Amin. Perjuangkan iman. I know it's hard. I know it's not easy. Mari kita sama-sama. Ayo doakan satu dengan yang lain. Ayo jangan kau lagi lemah sendirian. Kayaknya gak ada yang peduli. Gereja ini gak peduli. Come on. Saudara yang datang. Karena saya bukan Tuhan. Pak Ferry bukan Tuhan. Tapi saya berdoa setiap kali kalau Tuhan. Kalau saya dengar. Karena ada burung-burung pipit yang menyampaikan kepada kami. Burung-burung pipit itu berkaki dua. Haleluya. Kadang kita cuma nangis. Kita sama Tuhan. Mau bikin apa dalam hidup ini supaya kami jadi keturunan ilahi. Ayo saudara. Dunia makin gak baik. Kita butuh iman yang kuat hari-hari ini. Kita butuh pahlawan iman kayak saudara. Mari kita doa sama Tuhan. Kalau saudara butuh iman, minta Tuhan tambahkan iman. Dan didik aku Tuhan. Karena Tuhan Yesus masih membuka tangan yang sama, belajarlah daripadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan masih mengundang kita untuk mau belajar. Mari kita ambil waktu Tuhan. Ambil keputusan, punya pengakuan. Kalau penjahat aja bisa ngaku, ingat aku Tuhan. Tapi rasanya terlalu sering orang ketika sudah di titik akhir hidupnya baru ada pengakuan bahwa Tuhan aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Bagaimana dengan kita yang masih sehat, kuat, masih bisa berjuang. Bangunlah pengakuan. Alami pengakuan saat engkau sedang bekerja di tengah-tengah orang yang gak percaya Tuhan. Bangun pengakuan yang kuat. Dimana kalau berjuang saya tahu keadaan ekonomi mungkin masih up and down. Punya pengakuan. Berdoa di kaki Tuhan, Tuhan aku tahu, percaya. Dan aku mau berjuang Tuhan, aku buang lebih baik saudara gak malu sama orang dibanding bikin malu Tuhan. Kalau saudara harus bekerja rasanya malu, gengsi, buang itu gengsi saudara. Gengsi gak ada di surga. Gak ada, gak usah gengsi-gengsi, kerjaan apapun lakukan, jangan malu. Tuhan suruh saya kerja bersama orang-orang hitam di dapur. I'm not ashamed. Because I'm working with human who need Jesus. Karena di situ saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil buat sekalipun hanya di dapur. Tuhan mengajar saya mengasihi orang-orang yang bukan kulit sama. Bersama-sama mereka di dapur. Ceritakan kehidupan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Aku rindu setiap firman-Mu boleh mendarat kuat di dalam hati setiap kami. Ketika kami tahu namanya mendarat di hadirat Tuhan. Dan ketika kami harus terbang seperti yang Tuhan ngomong. Kau akan terbang seperti Raja Wali, kami pun siap. Karena seringkali ternyata kami gak siap terbang sebagai Raja Wali. Karena kami gak pernah mendaratkan firman di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Every day, I think there is so much, terlalu kaya Engkau Tuhan. Terlalu kaya untuk kami berhenti belajar. Terlalu kaya untuk kami merasa, oh yang penting segala sesuatu aman dalam hidupku. Haleluya.